Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ulil Albab Ismail. Saya adalah salah satu mahasiswa PAI UMY angkatan 2017. Sekarang sedang menempuh kuliah di semester 6. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas manajemen pelatihan. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi program pelatihan. Baik teman-teman, kita akan melangkah kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna dan tujuan evaluasi. Nah, seperti biasanya dalam memahami suatu hal, kita akan mengacu pada definisi dan pengertian dari para ahli. Di sini saya mengambil dua definisi, yaitu dari definisi dari Steffel-Bohm dan dari Superman. Steffel-Bohm memandang bahwa evaluasi diartikan sebagai sebuah proses sistematik yang dilakukan dalam merancang, mengumpulkan, melaporkan, dan menerapkan informasi untuk memutuskan nilai dan kegunaan dari objek. Nah, sedangkan menurut Superman, suatu proses menentukan manfaat, harga, dan nilai dari sesuatu, dan evaluasi adalah produk dari proses tersebut. Berdasarkan dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan untuk menilai suatu objek atau program. Nah, hasil dari proses evaluasi adalah rekomendasi yang didasarkan pada hasil dan analisis data tentang kualitas sebuah program. Nah, teman-teman, evaluasi diklasifikasikan menjadi dua hal. Hal ini klasifikasi ini didasarkan pada dunia pendidikan dan pelatihan. Nah, yang pertama adalah evaluasi hasil belajar, dan yang kedua adalah evaluasi program. Evaluasi hasil belajar atau achievement evaluation dilakukan untuk menilai hasil belajar yang dicapai oleh peserta setelah mengikuti program pelatihan. Nah, sedangkan evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sebuah program itu sendiri. Jadi bedanya, evaluasi hasil belajar berfokus pada penilaian capaian peserta setelah mengikuti program pelatihan. Sedangkan evaluasi program fokus pada efektivitas dan efisiensi program itu sendiri. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas tentang evaluasi program. Nah, evaluasi program diklasifikasikan menjadi dua hal. Klasifikasi ini didasarkan pada tujuannya. Yang pertama adalah evaluasi formatif, dan yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan acuan dalam memperbaiki program. Nah, evaluasi ini dilaksanakan ketika program sedang berlangsung. Jadi, hasilnya nanti evaluasi ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan program pelatihan yang sedang dilaksanakan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan untuk memberikan acuan dalam mengambil keputusan tentang kesinambungan sebuah program. Nah, evaluasi sumatif dilakukan di akhir program. Jadi bedanya, evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan program. Nah, tetapi evaluasi sumatif dilakukan untuk memberikan rekomendasi dalam menindaklanjuti program tersebut. Apakah dilaksanakan lagi di periode selanjutnya atau cukup di periode ini saja. Nah, seperti itu misalnya. Nah, lalu yang kedua, evaluasi program pelatihan. Nah, menurut Townsend dan Donovan, evaluasi program pelatihan diartikan sebagai sebuah proses untuk menemukan apakah biaya, waktu, dan usaha yang dikeluarkan untuk mendesain dan menyelenggarakan sebuah program pelatihan mempunyai nilai bagi organisasi dan perusahaan. Nah, nilai di sini maksudnya adalah kontribusi dalam meningkatkan kualitas. Jadi, menurut Townsend dan Donovan, evaluasi program pelatihan dilakukan untuk mencari tahu seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh program pelatihan tersebut bagi organisasi atau perusahaan yang telah menyelenggarakannya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam evaluasi program. Seperti yang kita simak di awal tadi, evaluasi adalah sebuah proses yang sistematik. Artinya dia memiliki tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang tersusun rapi.
Nah, agar evaluasi dapat memberikan hasil yang maksimal dan efektif, maka perlu dilakukan secara bertahap. Nah, di sini terdapat 7 tahapan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jelas ya, dalam sebuah hal kita perlu menentukan tujuannya. Untuk apa kita melakukan hal tersebut? Seperti makan, kenapa kita makan? Karena kita lapar, biar kita punya tenaga dan punya kekuatan untuk beraktivitas. Nah, sama seperti evaluasi, kita perlu menentukan tujuannya. Nah, tujuan umumnya evaluasi adalah untuk mengukur efektivitas sebuah program, efektivitas dan efisiensinya. Nah, setelah menentukan tujuannya, maka kita melangkah pada tahapan selanjutnya, yaitu menentukan fokus. Fokus di sini maksudnya adalah bagian mana yang akan kita evaluasi. Karena dalam sebuah program pelatihan terdapat banyak komponen. Ada komponen perencana, ada pelaksana, ada komponen penyiap perlengkapan, ada saat input, ada saat proses, ada saat output. Nah, kita harus menentukan fokusnya. Kita membahas mana? Misalnya membahas pada proses perencanaannya. Nah, disitulah kita fokus pada tahap perencanaannya saja yang kita evaluasi. Nah, tahap ketiga setelah menentukan fokus adalah menentukan metode. Menentukan responden. Jadi responden ini maksudnya adalah narasumber yang memungkinkan memberikan informasi yang baik dan pas untuk evaluasi yang akan dilaksanakan. Nah, lalu yang keempat adalah menentukan metode. Setelah menentukan fokus, menentukan responden, lalu menentukan metode pengumpulan data. Nah, tentu metode ini harus disesuaikan dengan keadaan responden dan fokus yang ingin kita bahas. Ada banyak macam metode seperti metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi, dan semacamnya. Selain metode, kita juga perlu menentukan instrumennya. Instrumen jelas ya, instrumen adalah bantunya, alat untuk melakukan pengumpulan data. Nah, setelah menentukan metode dan instrumen, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi ketika sudah fix penentuan metode, responden, dan fokusnya, maka langkah yang dilaksanakan adalah mengumpulkan data. Nah, proses pengumpulan data diharapkan dilakukan dengan objektif, agar hasilnya sesuai yang diharapkan, tidak subjektif. Lalu setelah data dikumpulkan, maka data diolah, dianalisa. Nah, sehingga nanti pada akhirnya memberikan sebuah produk berupa rekomendasi. Nah, rekomendasi tersebut disusun dalam sebuah laporan evaluasi. Nah, sampailah kita pada tahapan terakhir, itu menyusun laporan evaluasi. Nah, laporan evaluasi diharapkan disusun dengan ringkas, namun komprehensif, lengkap, sehingga mudah difahami oleh orang yang membacanya. Nah, seperti yang kita harapkan, evaluator tentu mengharapkan apa yang telah dia susun memberikan rekomendasi yang baik dan mudah dimengerti oleh penyelenggara, sehingga nanti memberikan efek yang baik ke depannya. Lalu yang keempat, perlunya berpikir sistem atau system thinking. Nah, tentu kita menginginkan evaluasi yang efektif, evaluasi yang baik, evaluasi yang memberikan hasil yang baik pula. Nah, agar evaluasi berjalan dengan efektif, maka evaluator harus memahami program pelatihan secara keseluruhan, secara komprehensif. Nah, salah satu upaya agar evaluator dapat memahami suatu program pelatihan secara komprehensif adalah dengan menerapkan konsep berpikir sistem atau system thinking, di mana kita memahami sebuah program pelatihan sebagai sebuah sistem yang dimana di dalamnya terdapat banyak subsistem dan komponen-komponen yang saling berkaitan. Sehingga ketika kita sudah memahami hal tersebut, maka kita akan menemukan sebuah komponen yang saling berkaitan. Ketika satu komponen bermasalah, maka akan memberikan akibat pada komponen lainnya. Nah, ketika kita sudah berpikir sistem, maka kita harus memahami klasifikasi sistem, di mana sistem diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu ada subsistem, ada sistem, ada suprasistem. Nah, subsistem adalah komponen-komponen kecil yang menyusun sebuah sistem. Jadi seperti yang tadi saya bilang, program pelatihan adalah sistem. Nah, dalam program pelatihan terdapat banyak komponen, seperti komponen perencana, komponen pelaksana, komponen penyiap perlengkapan, komponen penyusun desain pelatihan, dan semacamnya. Nah, komponen tersebut disebut dengan subsistem. Lalu, program pelatihan adalah sistem, dan suprasistem adalah lingkungan besar yang menaungi program pelatihan tersebut. Misalnya, ada perusahaan yang membuat program pelatihan.
Nah, program pelatihan adalah sistem. Nah, perusahaan tersebut adalah subsistemnya. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami klasifikasi sistem, maka kita harus memahami karakteristik konsep sistem. Terdapat 4 karakteristik konsep sistem. Yang pertama adalah independen. Independen di sini adalah maksudnya saling bergantung satu sama lain. Maksudnya, setiap komponen, setiap subsistem memiliki ketergantungan satu sama lain, memiliki hubungan satu sama lain yang tak terpisahkan. Ketika satu rusak, ketika satu bermasalah, maka akan berefek pada komponen lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah sinergistik. Nah, karakter ini dimaknai sebagai bahwa setiap komponen menggabungkan pengaruhnya menjadi satu. Jadi, setiap komponen dan subsistem memiliki pengaruh dan perannya masing-masing. Nah, dengan karakter sinergistik ini, setiap komponen menggabungkan perannya dan fungsinya sehingga mampu mencapai tujuan sistem tersebut. Jadi digabungkan. Nah, lalu karakteristik yang ketiga adalah sibernetik. Adanya komunikasi antar komponen. Nah, setiap komponen karena memiliki tugasnya masing-masing, maka perlu ada komunikasi antara setiap komponen agar tugas yang diampu setiap komponen tidak terdapat gesekan, tidak menggesek, tidak ada permasalahan. Jadi bagi tugasnya gampang, gitu gampangnya. Nah, lalu yang keempat adalah dinamik. Senantiasa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, jadi seperti yang pada slide sebelumnya tadi, bahwasanya sistem berada pada sebuah super system, di mana dia memiliki lingkungan. Nah, lingkungan selalu berubah. Nah, sistem harus memiliki karakteristik dinamik yang senantiasa mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Seperti itu. Lalu, setelah kita memahami klasifikasi sistem, karakteristik konsep sistem, maka kita harus memahami mekanisme sistem. Nah, sistem berjalan diawali dengan input. Kinerjanya diawali dengan mengalir dari input. Input lalu mengalir pada proses berujung pada output, hasil dari sebuah proses tersebut. Nah, sebuah sistem punya mekanisme umpan balik atau feedback yang fungsinya adalah untuk menjaga kualitas output yang telah dihasilkan. Jadi nanti outputnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan. Nah, lingkungan akan merespon, akan memberikan feedback lagi. Nah, feedback dari lingkungan akan diberikan kepada input dan proses. Nah, input dan proses akan mengolah lagi. Ketika output yang telah dihasilkan di awal tadi belum sesuai, belum cocok dengan kebutuhan di lingkungan, maka proses dan input harus memproses lagi, memperbaiki agar output yang nantinya dihasilkan akan mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungan. Jadi sesuai dengan kebutuhan di lingkungan. Nah, hal ini terus berulang sampai hasilnya maksimal. Nah, lalu ya setelah kita memahami perlunya berpikir sistem atau system thinking, maka kita akan beralih pada model evaluasi program pelatihan. Ada banyak model pelatihan, model evaluasi program pelatihan. Namun di sini kita hanya akan membahas 2 model saja, yaitu model evaluasi program CIPP dan model Kirkpatrick. Nah, model evaluasi program CIPP diperkenalkan oleh Daniel Staffelbeam tepatnya pada tahun 1965. Nah, menurut Staffelbeam, tujuan terpenting sebuah evaluasi bukan untuk membuktikan, melainkan untuk memperbaiki. Nah, model CIPP sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen konteks, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Nah, keempat komponen ini yang menjadi fokus evaluasi model ini. Jadi, pada evaluasi yang pertama, maka yang dilakukan adalah evaluasi konteks. Nah, menurut Staffelbeam dan Sinswell, evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa problem, dan memberikan solusinya, serta menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Nah, maksudnya menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan adalah
apakah tujuan dan prioritas sebuah program pelatihan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, evaluasi konteks berperan di situ. Lalu, evaluasi input. Menurut Muyana, evaluasi input dilakukan untuk menelaah dan mengidentifikasi alternatif strategi program, kapabilitas sistem, dan desain prosedur yang nantinya digunakan dalam program pelatihan. Jadi pada evaluasi input yang dinilai adalah seberapa besar kontribusi, efektivitas, dan kapabilitas sebuah program pelatihan dalam memecahkan masalah dan memberikan kontribusi bagi lingkungan itu sendiri. Lalu evaluasi proses. Evaluasi proses dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan program terlaksana sesuai dengan rencana. Jadi di sini evaluasi yang dilaksanakan adalah mengukur seberapa tinggi kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan di awal. Lalu yang keempat adalah evaluasi produk. Nah, menurut Stufflebeam dan Singfield, evaluasi produk dilakukan untuk mengukur, memaknai, serta menetapkan hasil dari suatu program, serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan bagi lembaga. Nah, setelah program terlaksana, tentu akan memberikan hasil produk. Nah, di sini evaluasi produk berperan untuk mengukur seberapa besar kontribusi produk tersebut bagi lembaga yang melaksanakan program pelatihan. Nah, lalu melanjut pada pembahasan yang ketujuh, yaitu model Kirkpatrick, model evaluasi Kirkpatrick. Nah, model ini diperkenalkan oleh Kirkpatrick. Namanya diambil dari namanya sendiri, yaitu Kirkpatrick. Nah, model Kirkpatrick adalah model evaluasi formatif. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, evaluasi formatif dilaksanakan ketika program sedang berlangsung, dan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi dalam memperbaiki pelaksanaan program pelatihan. Nah, model Kirkpatrick ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan reaksi, tahapan belajar, tahapan perilaku, dan tahapan hasil. Nah, pada tahapan reaksi dilakukan untuk mengetahui reaksi peserta pelatihan terhadap program pelatihan. Nah, program pelatihan dikatakan baik jika diterima oleh peserta pelatihan dan dianggap menyenangkan serta dapat memenuhi kebutuhan peserta hingga mereka tertarik dan termotivasi untuk terus belajar dan terlatih. Jelas ya. Jadi model tahapan reaksi ini fokus pada reaksi peserta terhadap program latihan yang dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah tahapan belajar. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai peserta pelatihan selama mengikuti program pelatihan. Jadi seberapa tinggi capaian peserta pelatihan setelah mengikuti program pelatihan, selama mengikuti program pelatihan. Lalu yang ketiga ada tahap perilaku atau behavior. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan selama mengikuti program pelatihan. Jadi, setelah diukur capaian peserta, maka selanjutnya adalah mengukur seberapa besar kemampuan peserta dalam mengimplementasikan materi atau pengetahuan yang telah didapatkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang keempat adalah tahapan hasil. Tahapan ini bertujuan untuk mengukur kontribusi program secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan. Jadi yang diuji adalah seberapa besar sih kontribusi program pelatihan tersebut dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, seberapa besar kontribusinya. Nah, evaluasi hasil mengukur di situ. Lalu yang kedelapan, konklusi, kesimpulannya. Jadi evaluasi program pelatihan merupakan sebuah proses yang berjalan secara sistematik dengan berisikan rancangan, pengumpulan, melaporkan, serta menerapkan informasi yang kemudian akan menjadi sebuah keputusan bagi sebuah objek yang sedang dievaluasi. Nah, dalam dunia pendidikan dan pelatihan, evaluasi diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi program. Nah, tadi kita sudah membahas evaluasi program. Nah, berdasarkan tujuannya, evaluasi diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, selain itu, dalam mengevaluasi suatu program terdapat berbagai model. Namun di sini kita membahas evaluasi model CIPP dan model evaluasi Kirkpatrick. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.